Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, ada sebuah pertanyaan tentang bagaimana hukum child free. Child free sendiri yaitu adalah pernikahan tanpa menghendaki adanya kehadiran anak gitu. Bagaimana Islam memandang child free ini menurut yang Ustaz ketahui? Baik, dalam maqasidun nikah, tujuan daripada pernikahan, para ulama menjelaskan bahwa tujuan seseorang menikah itu adalah lihifdzin nasl, diantaranya agar tetap terpeliharanya keturunan, agar tetap adanya generasi yang kemudian melanjutkan agama, melanjutkan Islam. Jadi apabila ada seseorang yang mempunyai niatan untuk menikah akan tetapi tidak untuk mempunyai keturunan, otomatis ini sudah bertentangan daripada maqasidun nikah. Ketika sudah bertentangan dengan maqasidun nikah, berarti sudah bertentangan dari apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan orang-orang Islam yang kemudian terpengaruh dengan ide-ide semacam ini? Tentunya orang-orang Islam yang terpengaruh dengan ide-ide semacam ini, mereka yang paham Islamnya rendah dan ditambah lagi imannya lemah. Ini yang berbahaya. Makanya kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu akan menjerumuskan manusia pada kekufuran. Yang dimaksud fakir di sini bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar materi, akan tetapi ketika seseorang fakir ilmu, apalagi ditambah fakir akidah, fakir iman, maka otomatis dia akan mudah untuk terjerumus dalam ide-ide yang batil semacam ini. Jadi Ustadz menyampaikan kepada semua jamaah, kepada semua kaum muslimin, jangan sampai kemudian kita ikut-ikutan latah dengan ide-ide yang kemudian itu bertentangan dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ide ini datang dari barat, yang tentunya kita harus selalu waspada dengan ide-ide yang keluar dari barat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mengingatkan, lan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ataupun orang-orang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, mereka tidak akan pernah ridho terhadap orang-orang Islam sebelum orang-orang Islam mengikuti apa yang menjadi ideologi mereka, menjadi pemahaman mereka, menjadi ide mereka, menjadi gagasan-gagasan mereka. Jadi tidak usah kemudian kita ikut-ikutan seperti mereka. Kita menikah tujuannya apa? Tujuannya lihifdzin nasl, agar kita mempunyai generasi penerus yang kemudian bisa melanjutkan agama ini, melanjutkan kehidupan Islam. Lalu apa sebetulnya Ustadz, misalnya ada yang bertanya, yang menyebabkan begitu mudahnya ide-ide batil, ide-ide sesat atau akidah-akidah yang bertentangan dengan Islam kemudian mudah menyebar di tengah-tengah masyarakat kita? Karena negara kita ini, ikhwafillah yang dimuliakan Allah, negara dengan sistem demokrasi liberal, sekuler. Jadi otomatis ibarat pasar, ini negara, jualan apapun pasti laku. Ada orang ngaku jadi nabi, pasti ada pengikutnya di negeri ini. Ada orang ngaku sakti, bisa melipat gandakan uang, pasti ada pengikutnya. Ada orang yang mengaku sebagai malaikat Jibril, pasti ada pengikutnya. Ada orang yang menyeru pada pergaulan bebas, pada LGBT, ada pengikutnya. Termasuk juga child free, pasti ada pengikutnya. Jadi ini negara dengan sistem demokrasi liberal yang kemudian mengakomodir berbagai pemahaman-pemahaman sesat, akidah-akidah batil, akidah-akidah kufur. Jadi kalau misalnya para ulama kaget dengan semuanya ini, jangan kaget seharusnya. Kenapa? Karena negeri kita tidak berasaskan Islam. Negeri kita tidak berdasarkan sistem pemerintahan khilafah, tapi sistem pemerintahan republik demokrasi liberal. Sehingga inilah yang kemudian menjadikan semua akidah batil, paham-paham sesat dan lain sebagainya begitu mudah menyebar di tengah-tengah masyarakat kita, dan kemudian ditambah lagi banyak di antara masyarakat kita yang mudah terpengaruh dengannya. Rabbi khalaq Taha